Ya, alhamdulillah saat ini kami dari tim advokasi Viga yang tergabung dalam keluarga besar Universitas Bung Karno mendapatkan informasi dari penyidik bahwa hari ini Viga akan dilakukan BAP tambahan. Nah, kami mau dampingi jam 2 ini dengan polisi untuk melakukan BAP tambahan. Tentang materi BAP dan segala macamnya nggak tahu nih. Cuman kami sejak hari Senin kemarin mendapatkan kuasa dari Viga. Kami total dari tim advokasi Viga itu dari Universitas keluarga besar Universitas Bung Karno 44 orang ya. Gitu. Dan dari berbagai macam kedisiplinan gitu. Karena alumni Universitas Bung Karno itu alhamdulillah lumayan banyak dan mayoritas memang bergerak di bidang pengacara, advokat gitu. Nah, Vika ini iya kenapa Bang? Kronologi apakah masih dan kaitan demo itu kemarin? Demo. Ya, kalau Viga ini kan yang paling utama dituduh memprovokasi atau menggerakkan anak-anak untuk ikut demo. Tapi kan setelah kami menilai, melihat dokumen yang kami terima ya, tentunya beda dengan yang polisi dapatkan. Viga dituduh memprovokasi agar anak-anak melakukan aksi demonstrasi khusus tanggal 25. Selain tanggal 25 nggak ada. Gitu ya. Nah, apa provokasinya? Kalau kami mulai dari video Viga itu mengajak semua elemen masyarakat, mahasiswa, ya, terus pelajar. Tapi pelajar itu ada dikasih tanda klut ya, dalam artian pelajar pada tahun 2020, ya bukan tahun 2025. Pelajar yang pada tahun 2020 yang ikut demo Omnibus Law, karena kebetulan Viga pada aksi-aksi demonstrasi pada tahun 2020 terkait dengan penolakan terhadap undang-undang Omnibus Law itu turun sebagai peserta aksi pada saat itu, gitu. Nah, Viga ini dituduh dengan pasal 160 KUHP, ya. Lalu dijuntokan dengan pasal 86, junto pasal 75, junto pasal 15, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Nah, perlindungan anak ini tadi yang dikatakan, ayo teman-teman STM yang pada tahun 2020, katanya pada tahun 2020 ikut demonstrasi undang-undang Omnibus Law. Jadi bukan anak STM tahun ini. Nah, menurut kami kalau dikenakan tentang provokasi aksi anak-anak pada aksi itu tidak tepat menurut kami, karena disebutkan anak-anak STM atau anak-anak pelajar pada tahun 2020. Artinya kan kalau saat ini bukan lagi status anak-anak ya. Itu. Lalu dijontokan pasal 42 ayat 3, junto pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024. Gitu. Viga sendiri nama lengkapnya sama? Viga Lesmana. Viga Lesmana sama beberapa orang yang diadvokasi sama. Nah, Viga ini perbuatan sendiri karena di dalam pasal tuduhannya itu tidak ada pasal 55 atau pasal 56. Jadi berdiri sendiri dia. Dia tidak terafiliasi dengan organisasi manapun, dia tidak terafiliasi dengan personal atau aktivis yang lain. Dia berdiri sendiri. Viga ini hanya rakyat biasa kok, hanya ibu rumah tangga, hanya perempuan yang merasa ada rasa rasa soliditas sebagai bentuk mendukung aspirasi rakyat terhadap melihat kebijakan pemerintah, melihat tindakan-tindakan aparatur negara, penguasa saat ini, maka dia merasa ya dia hanya bikin video untuk diri sendiri ya. Untuk diri sendiri mengajak, ayo siapa yang mau ikut demo tanggal 25, ayo ikut turun ke jalan menolak. Gitu. Atau menuntut tentang adanya DPR yang goyang-goyang, segala macam itu aja. Gitu. Cuman kepleset sebut ayo anak-anak teman-teman pelajar atau anak-anak SMA pada tahun 2020. Nah, ini kita bermain dalam hukum, kita harus jeli melihat. Nah, ini kita mau lihat apakah dengan ajakan Viga itu orang turun demo atau memang ada pemberitahuan resmi yang demo. Kan nggak mungkin hanya ada lewat media sosial, tapi kan pemberitahuan resmi pasti ada. Bang, sebelumnya di BAP tanggal berapa dan di mana, dan sekarang ada BAP tambahan, kenapa ada tambahan? Kami juga belum melihat, kami juga belum tahu, cuman kami kemarin baru diceritakan bahwa Viga baru di BAP itu pada tanggal 3 ya, lebih kurang pada saat ditangkap. Ini Viga ditangkap, tidak pernah diperiksa, tidak pernah dipanggal sebagai saksi atau dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Tapi kami juga memahami ini
laporan berupa LPA ya, laporan polisi yang TPA-nya, yang dimana itu sah-sah saja. Tetapi ingat, semua tindakan hukum, semua perbuatan hukum aparatur negara tetap harus menghormati hak asasi manusianya. Ketika kita bicara hak asasi manusia, maka di situ ada dua. Ada proses yang harus dilakukan, ada prosedur yang harus dipahami. Nah, kami melihat ini proses-proses dan prosedurnya agak melenceng. Nah, ini coba nanti kita kontra seperti apa. Dan sekarang akhirnya BAP tambahan. Soalnya hari ini kita ada BAP tambahan, nggak tahu materinya apa. Bang, kemarin saya kan juga ke Barreskrim Bang, kuasa hukum juga yang Fauziah, yang karyawan ASEAN itu juga mengajukan ini. Menghadap ke Barreskrim mengajukan restoratif justice. Nah, apakah dalam hal ini Vega itu bisa dikenakan RJ atau bagaimana? Ya, kami coba menganalisa, kami coba mengamati, dan kami juga coba memahami terkait dengan konvers koordinator Menteri Hukum, HAM dan Imigrasi, Bapak Yusril Izzah bersama wakilnya Bapak Persebuan bersama Wakapolri, Pak Dedi, bahwa beliau menjelaskan semua kenapa peserta yang ditahan pada saat ini baru dibebaskan sekian ribu, lalu masih ditahan sekian ratus, lalu dipilah-pilah lagi mana yang sudah satu tersangka, mana yang tidak, lalu dipilih lagi yang satu tersangka ini akan dinilai juga apakah nanti perlu ada restoratif justice apa tidak. Tentu semua upaya hukum demi melakukan pembelaan Vega dan membebaskan Vega, kami akan melakukan upaya hukum semua, termasuk mengajukan permohonan penangguhan, permohonan RJ, permohonan perlindungan hukum di Menko Hukum, Imigrasi dan Hak Asasi Manusia, dan mohon perlindungan hukum juga Bapak Kapolri. Dan kami mencoba memahami jeritan hati seorang ibu, baik dari klien kami Vega maupun dari ibu kandungnya, memohon kepada Bapak Presiden Prabowo dan pejabat-pejabat terkait termasuk Pak Kapolri bisa mengambil langkah-langkah hukum yang cepat sebagaimana dilakukan oleh Bapak Kapolda Jawa Barat yang telah membebaskan semua para peserta aksi yang ditahan, yang ditangkap, yang dituduh melakukan kerusuhan, yang dituduh melakukan provokasi. Ingat, Vega ini tidak dituduh melakukan kerusuhan, penjarahan, tidak, hanya dituduh melakukan provokasi terhadap ajakan untuk aksi tanggal 25 aja. Untuk sementara tanggal 25 kita semua tahu, pemberitaan semua tahu bahwa tidak ada terjadi penjarahan, tidak ada terjadi chaos. Yang ada itu tanggal 28, 29, 30 ya.